Oke, baik. Selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah bergabung. Izin untuk saya mulai. Mohon untuk dipastikan kameranya dalam keadaan menyala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Ketua Daerah Pertuni Jawa Timur beserta jajaran, yang saya hormati juga Bapak Ketua Dewasda Pertuni Jawa Timur beserta jajaran, para narasumber webinar persiapan seleksi masuk perguruan tinggi tahun 2024 DPD Pertuni Jawa Timur, serta teman-teman calon mahasiswa dan mahasiswi tunanetra Jawa Timur tahun 2024 yang berbahagia. Mohon izin saya Pungki Wardani selaku MC pada kegiatan pagi hari ini untuk membacakan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan yang sedang berlangsung. Yang kedua, sambutan dari Ketua Program Biro Pemuda Pelajar dan Mahasiswa, Bapak Tommy Hari Firmanda, SIMSI SPID, dilanjutkan dengan sambutan dari Ketua Daerah DPD Pertuni Jawa Timur, Bapak Setiawan Gemabudi, sekaligus membuka kegiatan pagi hari ini. Diikuti dengan doa yang akan dibacakan oleh Saudara Erik, dan kegiatan inti webinar persiapan seleksi masuk perguruan tinggi yang akan dimoderatori langsung oleh mahasiswi hebat Saudari Fatimatuz Zahro. Dan penutupan. Untuk itu, untuk menyemarakkan semangat di pagi hari ini, mari kita mengambil sikap sempurna untuk memberikan penghormatan kepada bangsa dan organisasi untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Pertuni. Kepada yang bertugas, layar dipersilakan. Live transcription left parent. Closed captioning right parent has been enabled. Press F6 for more information. Space pause.
Mari bersama. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, beriman dan bertakwa. Rahmat Tuhan senantiasa menyertai wujudan harapan, persatuan tunanetra Indonesia tetap berjaya. Speech mode talk. Q. Sharing chat time. Busy move. Item. Screen chat left there. Alt plus H right there. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita beri kesempatan kepada Ketua Biro Pemuda Pelajar dan Mahasiswa untuk memberikan sambutannya, Bapak Tommy Hari Firmanda, silakan. Pada Bapak Tommy. Oke, terima kasih Pungki. Suara saya terdengar? Agak pelan ya, Bapak. Tidak terdengar? Apakah suara saya terdengar? Iya, cukup. Apa sudah terdengar? Oke, terima kasih sebelumnya. Mohon maaf ada masalah teknis ternyata. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya di sana di Indonesia ya. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih. Sebelumnya yang saya hormati dari narasumber ya, ada Dr. Lila Musyada dari Airlangga, Universitas Airlangga, kemudian ada Mbak Iva Salsabila dari Universitas Brawijaya. Yang saya hormati teman-teman dari DPD Pertuni Jawa Timur, para pengurus dan jajarannya yang sudah hadir, kemudian untuk teman-teman panitia yang juga sudah membantu kegiatan ini, dan yang saya cintai teman-teman sekalian, adik-adik sekalian yang sudah menyempatkan waktu untuk bisa menghadiri kegiatan webinar ini. Saya ucapkan terima kasih sebelumnya untuk semuanya ya yang sudah mau untuk menyempatkan waktu kembali menghadiri kegiatan ini. Saya senang sekali karena cukup banyak sekali ternyata ya antusias dari teman-teman sekalian. Tadi saya mungkin sudah diperkenalkan ya. Mungkin saya memperkenalkan sedikit lagi. Sekali lagi ya, nama saya Tommy Hari Firmanda. Saya adalah Ketua Biro Pemuda Pelajar dan Mahasiswa Dewan Pengurus Daerah Persatuan Tunanetra Indonesia Jawa Timur ya, atau Biro PPM DPD Pertuni Jawa Timur. Ya, kami di Biro Pemuda Pelajar dan Mahasiswa ini fokusnya adalah untuk meningkatkan ya kualitas sumber daya manusia, terutama para pemuda begitu ya. Yang kami juga sangat berfokus pada pendidikan. Nah, tentu kita tahu ya bahwa masih banyak sekali penyandang disabilitas yang belum punya akses ke perguruan tinggi. Nah, ini yang menjadi salah satu concern kami di Pertuni, tentu khususnya untuk penyandang disabilitas tunanetra ya, yang ada di Jawa Timur dan seluruh Indonesia. Dan secara umum, kami juga memperhatikan para penyandang disabilitas dari seluruh Indonesia dan jenis disabilitas yang lain ya di luar tunanetra gitu ya.
Nah, kami ingin memberikan kesempatan ya melalui informasi ataupun juga training-training, kami ada program-program kerja seperti itu yang kami berikan ya kepada para penyandang disabilitas, terutama tunanetra, agar mereka bisa memiliki kesempatan bisa melanjutkan ya. Jadi ada pilihan ya bahwa untuk setelah menyelesaikan tingkat pendidikan dasar dan menengah, kemudian pilihan kita itu ada dua ya kan, ingin langsung bekerja atau ingin melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Nah ini adalah salah satunya ya, salah satu gerbang untuk menuju ke dunia apa ya kalau dibilang tuh orang dewasa gitu ya, yaitu antara dunia pendidikan lanjut atau dunia pekerjaan begitu. Nah, yang kami sasar kali ini adalah dunia pendidikan tinggi ya, dan ini adalah gerbangnya, yaitu masuknya itu seperti apa. Nah, itu yang ingin kami sosialisasikan, ingin kami sharingkan ya, kami bagikan. Nanti ada sumber yang bisa menjelaskan kira-kira seperti apa gitu ya. Sorry. Kira-kira seperti apa jalur masuknya gitu ya, bagaimana cara daftarnya, registrasinya, atau nanti juga ada narasumber yang akan menjelaskan pengalaman beliau ya ketika mengikuti seleksi, terutama yang kami fokuskan kali ini adalah seleksi mandiri gitu ya, di mana kemarin sudah dilakukan seleksi secara nasional gitu ya, dan mungkin teman-teman terutama teman-teman penyandang disabilitas yang belum punya kesempatan atau belum berhasil ya di ujian nasional, nah bisa mencoba di jalur ini, yaitu jalur mandiri gitu ya. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya sangat berharap sekali agar informasi yang kami sampaikan ini bisa dapat bermanfaat ya untuk kita semua. Dan akhirul kalam, mohon maaf atas segala mungkin ada salah-salah ya dalam dalam melaksanakan kegiatan ini, dan saya berharap kembali agar kita semua bisa mendapatkan manfaat dari kegiatan webinar ini. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke MC. Audio now. Pak Pungki? Halo, Pungki? Ya, Oke, bisa silakan. dengar suara saya? Ya, tidak. Silakan. Ya. Baik, terima kasih Pak Tommy atas sambutannya. Selanjutnya sambutan oleh Ketua Daerah Petuni Jawa Timur, sekaligus mohon berkenan untuk membuka kegiatan pagi hari ini kepada Bapak Setiawan Gemabudi. Saya persilakan. Halo, suara saya sudah terdengar, Pungki? Aman, Pak. Aman. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Semoga pagi ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'du. Pertama-tama yang saya hormati kedua narasumber, Ibu Dr. Lila
dari UNER dan Mbak Salsa, mahasiswa dari Brawijaya. Yang kami hormati segenap pengurus DPD dan Dewasda Pertuni Jawa Timur. Yang kami hormati segenap jajaran panitia yang telah menyelenggarakan webinar pagi hari ini, dan adik-adik calon mahasiswa yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita semua masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita semua masih bisa menjalankan aktivitas untuk kegiatan hari ini. Dua kalinya sholawat serta salam semoga selalu tersampaikan pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik calon mahasiswa generasi emas yang akan mendapatkan informasi, dan semoga nanti adik-adik semua menambah wawasan, bisa mencari informasi kampus mana yang akan dipilih dalam menempuh perjalanan perguruan tinggi. Perlu kami sampaikan bahwasannya berdasarkan data yang dimiliki oleh Pertuni Jawa Timur yang kita gali di tahun 2022, kami memiliki data kurang lebih 1.424 tunanetra Jawa Timur yang berhasil kami himpun dalam organisasi ini. Namun demikian, 5,50% yang melanjutkan ke perguruan tinggi ini masih minim. Maka dari itu tadi disampaikan oleh ketua program, dalam hal ini adalah Biro PPM, kami berusaha semaksimal mungkin setiap tahun akan memberikan informasi bagaimana alur untuk masuk dalam perguruan tinggi. Karena setiap tahun tentunya mekanisme ini pasti berbeda. Terlepas dari data tersebut, adik-adik semua, bahwasannya hak dalam memperoleh pendidikan ini adalah hak setiap warga negara, sehingga tidak terlepas adik-adik disabilitas yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Yang kita ketahui bersama, isu yang berkembang adalah kenaikan biaya UKT. Ini tidak perlu kita cemaskan, karena kami dari Jawa Timur akan memberikan informasi terkait dengan alur, kemudian beasiswa-beasiswa yang bisa diakses. Namun demikian, adik-adik semua tetap semangat untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, karena tantangan ke depan ini adalah tantangan yang ekstrim, di mana ketika pemerintah sudah membuka kesempatan untuk dunia kerja, yang menjadi persyaratan utama adalah syarat administratif, di mana harus sarjana. Sedangkan ketika kita dihadapkan dengan permasalahan tersebut, kami dari Pertuni Jawa Timur berusaha untuk menyediakan SDM tersebut. Maka dari itu, adanya kesempatan terkait dengan pendidikan tinggi bisa dimanfaatkan sebaik mungkin. Nah, Undang-Undang Nomor 8 2016 juga sudah mengatur kebutuhan 22 hak, salah satunya adalah pendidikan. Nanti juga akan disampaikan oleh dua narasumber hebat jurusan-jurusan apa saja yang bisa dipilih oleh adik-adik semua, sehingga nantinya tidak salah
memilih dalam jurusan, karena itu juga akan mempengaruhi ke dunia kerja sedikit banyak. Sehingga harapannya nanti adik-adik bisa memperhatikan apa yang disampaikan oleh dua narasumber hebat ini. Tetap semangat untuk adik-adik semua, karena pendidikan adalah setiap warga negara berhak memperoleh itu, sehingga akses pendidikan ini terus adik-adik kejar, karena adik-adik semua adalah agen perubahan, agen sebagai generasi emas, bukan generasi cemas. Sehingga adik-adik tidak usah cemas itu, karena nanti dari Pertuni Jawa Timur tidak bosan-bosan akan memberikan pendampingan terkait dengan bagaimana alur masuknya, kemudian nanti setelah di dalam sharing-sharing ini akan kita lanjutkan di program internal di organisasi kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf, terus semangat, terus berkarya, sehingga akses pendidikan ini bisa setara. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Gema yang telah memberikan sambutan sekaligus motivasi kepada teman-teman. Berikutnya mari kita memohon doa untuk keberkahan pengetahuan dan wawasan pagi hari ini, dan doa akan dipimpin oleh Saudara Erik. Kepada Saudara Erik, kami persilahkan. Mas Erik, bisa open mic? Mungkin bisa dibantu jadi co-host. Halo, Iya, sudah, Erik. halo, assalamualaikum. Udah terdengar belum ya? Oke. Ya baik, mohon izin Bapak, Ibu, Mas, Mbak, dan adik-adik sekalian. Saya akan memimpin doa dengan cara Islam untuk saudara-saudara yang lain yang bisa menyesuaikan dengan keyakinannya masing-masing. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wa'afi hamdan na'imin, kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajakal mu'azimil sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, tundukkan kepala kita kepadanya, seraya berdoa agar tercurah kasih sayang dari dirinya, agar terpancar kasih sayang kepada diri kita semua. Ya Ghaffar, Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami semua, dosa kedua orang tua kami,
dosa guru-guru kami, dan dosa orang-orang yang ada di sekitar kami. Ya Hadi, ya Allah yang memberi petunjuk kepada kami semua, tunjukkanlah yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Dekatkanlah kami dengan kebenaran ya Allah, dan jauhkanlah kami dari kesalahan yang ada di dunia ini. Ya Allah yang Maha Agung, yang Maha Mulia, pada pagi hari ini kami semua melaksanakan kegiatan webinar masuk perguruan tinggi tahun 2024. Ya Allah ya Rabbi, berikanlah kesempatan kepada kami ya Allah untuk meraih cita-cita kami melalui kegiatan ini. Demi kesetaraan yang telah disosialisasikan selama beberapa tahun terakhir ini, ya. Berikanlah kemampuan kepada kami, ya Allah, dan jagalah kami selama menjalani ikhtiar dan proses yang kita lakukan bersama ini, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya teman-teman, sesaat lagi kita akan memasuki acara inti. Namun sebelum itu saya meminta sedikit waktunya untuk mengambil dokumentasi kepada tim dokumentasi. Apa sudah bersiap, Mbak Diah, Mas Hasbi? Ya. Teman-teman dimohon untuk menyalakan kameranya dalam keadaan sikap sempurna. Mbak Diah, Mas Hasbi, ada yang standby? Sudah, monggo. Masih banyak yang belum Oke, menyalakan teman-teman, kamera. harap untuk menyalakan kamera. Monggo. Baik, untuk halaman pertama saya tangkap satu, masih banyak yang belum menyalakan kamera. Sebentar saya tunggu. Oke, sudah mulai banyak yang menyalakan. Halaman pertama 1, 2, 3. Sudah. Selanjutnya halaman kedua. Oke. 1, 2, 3. Sudah. Sudah ya? Sudah, Mbak Pungki. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih tim dokumentasi. Selanjutnya langsung saja kita persilahkan kepada moderator kita yang akan membimbing webinar pagi hari ini, kepada Saudari Fatima. Kami persilahkan. Ya, terima kasih banyak atas waktunya Mbak Pungki. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk teman-teman yang berkenan menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Di mana pagi hari ini merupakan pagi yang mungkin ditunggu-tunggu oleh teman-teman sekalian, karena pagi ini kita akan menggali informasi sebanyak-banyaknya seputar bagaimana sih masuk perguruan tinggi itu, apa yang perlu dipersiapkan, dan lain sebagainya. Dengan narasumber kita yang
luar biasa sekali pada pagi hari ini eh, dengan materi-materi yang sudah dipersiapkan. Dipersiapkan teman-teman sekalian untuk dapat mendengarkan dengan konsentrasi, kemudian mohon untuk tidak menyalakan mikrofonnya. Nanti selain yang bertugas, nanti akan ada sesi tanya jawab tersendiri untuk teman-teman bisa mendapatkan informasi seputar yang teman-teman ingin tanyakan. Disimpan dulu, nanti akan ada sesi diskusi tersendiri. Baik, langsung saja teman-teman kita menuju ke narasumber pertama kita, yakni ada Bu Lila, ada Dr. Lila Musyadah, MPD. Beliau merupakan koordinator Erlangga Inclusive Learning. Mungkin beliau nanti akan memberikan informasi teman-teman seputar alur masuk perguruan tinggi. Kita sapa dulu Bu Lila. Assalamualaikum, apakah sudah bergabung? Selamat pagi Bu Lila, apakah sudah bergabung? Atau masih belum? Mohon teman-teman yang bisa membantu ini ya, ngecek apakah Bu Lila sudah bergabung. Ima, kalau misalnya Bu Lila belum hadir, bisa langsung ke narasumber kedua dulu ya. Oke, baik. Sembari menunggu Bu Lila nanti bergabung, kita ke narasumber kita yang selanjutnya, yakni di sana ada Kak Iva Salsabila. Beliau merupakan mahasiswa disabilitas dari Universitas Brawijaya Prodi Administrasi Bisnis. Selamat pagi Kak Iva, apa sudah bergabung juga? Halo, selamat pagi, Kak Fatima. Selamat pagi Kak Iva. Sudah siapkah membagikan ilmunya, membagikan pengalamannya kepada kami di sini seputar perguruan tinggi, atau mungkin bisa membagikan kami apa-apa saja sih yang perlu kami persiapkan, nggih. Monggo Kak Iva, waktunya 30 menit, nggih. Silakan Kak Iva. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya mulai di PPT-nya boleh di-share. Rizal bisa dibantu untuk share screen ya. Dan Iva mungkin suaranya bisa lebih keras lagi ya. Makasih. Oh ya, kalau seperti ini apakah sudah terdengar? Oke, Jangan. sip. Oke. Sudah Kak, sudah terdengar. Oke.
Ini ya panitia yang mau share screen atau saya aja? Iya. Rizal, gimana? Apakah bisa dibantu untuk share screen atau kalau eh, kalau Iva sendiri bisa share screen nggak? Sebentar ya, saya coba ya. Oke. Sebentar Mas Tommy, ini sudah ada kendala teknis sebentar. Nah, mungkin ini sudah Oke. Mbak Iva, sudah terlihat Mbak? Sudah terlihat. Oke. Silakan Kak Iva. Oh ya, sebelumnya selamat datang untuk Bu Dr. Lila Musada. Terima kasih sudah hadir, tapi setelah dari Iva ya, Bu. Terima kasih. Oke, silakan Iva boleh melanjutkan. Oke, Iva boleh langsung dilanjutkan. Terima kasih. Rizal mungkin bisa Silakan. dibantu. Oh, sudah Iva? Belum open mic sepertinya. Monggo silakan Kak Iva bisa Mungkin langsung. mungkin bisa dibantu untuk jadikan co-host Rizal karena di setting nggak bisa unmute sendiri soalnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iva Salsabila. Teman-teman bisa manggil saya Sabila. Nah, saya dari Universitas Brawijaya dan tadi yang sudah disebutkan bahwa saya dari Prodi Administrasi Bisnis angkatan 2022. Jadi saat ini saya sedang menempuh di semester 4. Nah, untuk masuk ke perguruan tinggi, teman-teman, itu sebenarnya banyak sekali jalur-jalur yang dibuka. Tidak seperti masuk ke sekolah atau SMA, SMP itu berbeda. Tapi kalau untuk masuk ke perguruan tinggi, banyak sekali jalur seleksi yang dibuka. Namun sebelum itu, teman-teman harus mempersiapkan diri
sebelum masuk ke perkuliahan dan apa saja sih yang harus dipersiapkan? Boleh next slide? Oke, mungkin ada beberapa langkah-langkah yang perlu dipersiapkan untuk masuk ke perguruan tinggi. Yang pertama yaitu ada menentukan minat dan juga bakat. Jadi teman-teman harus tahu ya minat dan bakat teman-teman masing-masing. Misalnya ada yang suka bermusik, ada yang suka mungkin matematik, ada yang mungkin suka bahasa seperti itu. Tapi perlu diingat, membaca dan juga menulis itu adalah sebuah kewajiban bagi mahasiswa. Karena nantinya literasi itu sangat penting buat teman-teman. Karena untuk memahami mata kuliah, pelajaran-pelajaran nanti kalian akan belajar lebih mandiri lagi. Jadi penting sekali untuk membaca referensi-referensi yang diberikan. Nah, kalau untuk menulis, nah itu nantinya teman-teman menulis sekarang udah banyak menggunakan ketik ya, jadi nggak masalah dari teman-teman kita. Nah, menulis itu penting juga. Nanti kalau ada tugas kelompok seperti membuat makalah, atau tugas individu seperti membuat paper atau membuat esai yang seperti itu. Nah, setelah kalian menulis beberapa minat dan bakat kalian, kalian bisa nih meng-compare apa sih program studi yang linear dengan minat dan bakat kalian. Nah, kalian ini bisa bikin kayak 2 kolom, yang sebelah kiri itu untuk minat dan bakat teman-teman, lalu sebelah kanannya program studi apa yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Jadi nanti bisa terlihat bahwa saya minatnya, contoh ya, minatnya di bahasa Prancis. Nah, teman-teman bisa nih ambil jurusan sastra Prancis kalau di Universitas Brawijaya seperti itu. Dan mungkin ada yang minatnya saya sukanya menghitung kakak. Nah, itu mungkin bisa masuk di jurusan akuntansi dan juga lain sebagainya. Jadi bisa didaftar dulu kayak apa aja sih yang saya minati selama ini gitu. Nah, selanjutnya yang paling penting yaitu ada persiapan peralatan dan juga skills. Nah, peralatan yang perlu dipersiapkan itu yang wajib sekali dimiliki oleh mahasiswa yaitu adalah gadget atau smartphone. Nah, gadget ini sekarang udah kayak apa ya, kebutuhan primer ya bagi semua orang karena kita komunikasi dari gadget, kita nanti perkuliahan juga banyak yang menggunakan gadget, terus juga kayak penugasan atau bahkan ujian juga menggunakan gadget. Jadi saat ini penting sekali memiliki gadget untuk masing-masing orang gitu. Nah, kemudian skillsnya apa? Skillsnya itu adalah penggunaan laptop ataupun komputer. Nah, penggunaan laptop ataupun komputer ini tidak wajib untuk memiliki alatnya, komputer atau laptopnya, tetapi setidaknya teman-teman itu bisa mengoperasikannya. Jadi contohnya mengoperasikan yang sekarang sering digunakan ya oleh mahasiswa, yaitu menggunakan Google Docs, Google Dokumen, terus menggunakan Google Drive, gimana mengakses website-website. Nah, terus gimana juga kalau misalnya ada soal keuangan kayak gitu, itu bisa menggunakan spreadsheet atau Excel. Nah, basic-basic ini perlu teman-teman pelajari. Nah, yang paling basicnya lagi adalah untuk teman-teman tunanetra ya tentunya ini mengetik dengan 10 jari dan menghafal keyboardnya. Jadi agar tidak kesulitan nanti apabila ada tugas secara individu ataupun kelompok, karena walaupun tugas kelompok, saat ini tugas-tugasnya itu lebih sering dilakukan secara online. Jadi teman-teman harus bisa mengoperasikannya secara mandiri seperti itu. Boleh next slide? Ini slide-nya berubah nggak ya? Nanti boleh di-share aja kalau misalnya slide-nya agak bermasalah. Oke. Nah, nantinya teman-teman setelah masuk di perkuliahan, teman-teman itu kalau di Universitas Brawijaya akan dinaungi oleh Subdirektorat Layanan Disabilitas atau SLDID. Nah, ada beberapa layanan yang diberikan oleh SLD. Yang pertama itu adalah layanan pendampingan. Layanan pendampingan ini biasanya pendampingan untuk mata kuliah. Jadi
ada pendampingan mata kuliah. Jadi kayak kita ada kelas dari misalnya dari jam 7 sampai dengan jam 9. Nah, itu nanti ada satu pendampingnya. Nah, pendampingnya ini juga mahasiswa, jadi kayak teman sebaya kayak gitu. Nah, terus ada juga mungkin pendampingan yang di luar mata kuliah, tapi masih berkaitan dengan akademik ataupun perkuliahan. Nah, itu boleh seperti teman-teman tuli yang membutuhkan juru bahasa isyarat untuk melakukan interview, atau teman-teman daksa yang membutuhkan apa ya, mobilitas, membantu mobilitas, seperti itu. Nah, selanjutnya ada layanan tutor. Nah, layanan tutor ini juga dibagi menjadi dua. Ada layanan tutor mata kuliah dan juga layanan tutor untuk skripsi. Nah, layanan tutor mata kuliah ini saya pernah ya coba untuk mata kuliah akuntansi. Jadi, ada beberapa materi yang dosen itu lebih sering menjelaskan di papan, jadi kayak nunjuk. Nah, itu kan saya belum tahu saat itu kayak metode apa sih yang cocok untuk saya belajar. Nah, akhirnya saya minta untuk adanya tutor, jadi kayak apa ya, kayak les private gitu ya, tapi tutornya ini juga teman sebaya. Nah, itu boleh banget minta kalau emang ada kendala pada mata kuliah tertentu. Nah, tutor skripsi ini juga sering dipergunakan oleh teman-teman netra untuk memperbaiki layout. Dan ingat, ini adalah tutor, jadi kalian tidak boleh meminta untuk mengerjakan skripsinya. Jadi hanya untuk membantu teman-teman dalam menggarap skripsi tersebut. Nah, kemudian ada layanan digitasi buku. Nah, digitasi buku ini untuk teman-teman tunanetra, jadi dari buku yang hard file, kayak buku yang cetak itu, kemudian dirubah dalam bentuk format soft file. Jadi bisa diakses oleh screen reader. Nah, itu bisa melakukan prosedur tertentu untuk melakukan perubahan digitasi buku tersebut. Nah, yang terakhir itu ada konseling. Nah, konseling ini dipergunakan misalnya teman-teman ada masalah nih di kuliah, atau masalah kayak di dosennya yang kayak gimana, atau ada masalah tentang pertemanan. Nah, itu boleh banget dicurhatin nanti di konseling. Nah, itu ada di layanan SLB juga. Oke, boleh next slide. Nah, untuk masuk ke jurusan apa ya, untuk masuk ke universitas itu tadi sebelumnya ada banyak sekali jalur-jalur masuk. Nah, salah satunya yaitu jalur masuk seleksi mandiri penyandang disabilitas atau SMPD. Nah, kalau di Universitas Brawijaya sebenarnya ada jalur-jalur lain kayak jalur yang nasional ASNBT SNBP, terus ada jalur seleksi nilai UTBK, seleksi nilai rapot. Nah, itu bersaingnya dengan teman-teman yang disabilitas. Sedangkan yang SMPD-UB, SMPD, seleksi mandiri penyandang disabilitas, ini dikhususkan untuk penyandang disabilitas dan apa ya, kayak seleksinya itu hanya untuk teman-teman disabilitas saja. Jadi, peluang kalian masuk ke Universitas Brawijaya akan lebih lebar. Seperti itu. Oke, next slide. Nah, ada beberapa langkah yang perlu dipersiapkan untuk masuk ke langkah-langkah untuk apa ya, pendaftaran SMPD-UB. Nah, ini yang paling saya tekankan yang pertama kali yaitu adalah timeline. Timeline-nya ini bisa dicek di selma.ub.ac.id. Nah, timeline ini perlu diperhatikan. Takutnya kalian kayak telat untuk mengikuti seleksi-seleksinya, telat untuk pengumuman-pengumuman tertentu yang padahal itu tuh penting buat teman-teman apa ya, ketahui saat pendaftaran berlangsung. Nah, setelah kalian mengecek di website Selma, SELMA, itu nanti kalau di situ memang sudah keluar kayak jadwal SMPD dan lainnya, terus nanti juga ada persyaratannya juga, berkas-berkas apa juga yang akan dimasukkan. Nah, ini akan masuk ke nanti akan diarahkan ke admisi.ub.ac.id. Nah, dari admisi ini kalian akan melakukan registrasi yang registrasi itu menggunakan Gmail. Nah, usahakan teman-teman untuk saat ini sudah punya Gmail, bisa kayak contohnya saya udah punya Gmail kayak ifasalva@gmail.com. Nah, itu paling basic ya teman-teman. Jadi mungkin bisa dibikin untuk yang belum punya Gmail bikin dari sekarang. Nah, setelah melakukan registrasi, kalian bisa melakukan pembayaran terlebih dahulu.
Untuk nominalnya tahun ini saya juga kurang tahu berapa karena bisa setiap tahun itu bisa aja nggak perubahan. Nah ini pembayarannya adalah pembayaran untuk pendaftaran, bukan pembayaran untuk kuliah seperti itu. Nah, setelah melakukan pembayaran registrasi, kemudian nanti mengisi biodata dan juga lain sebagainya, kalian nanti akan diminta untuk memasukkan program studi apa yang sesuai yang kalian inginkan. Nanti ada yang terakhir itu ada 2 pilihan, tapi nggak tahu kalau emang ada perubahan lagi. Nah itu ada pilihan 2 program studi. Nah program studi yang dimasukkan di paling yang pertama itu ada program studi yang benar-benar teman-teman inginkan, yang benar-benar teman-teman mau untuk apa ya berkuliah di situ. Dan sedangkan pilihan kedua itu yang sesuai dengan bakat teman-teman. Nah, minat dan bakat teman-teman. Jadi yang pertama itu yang benar-benar apa ya mau masuk di situ. Yang kedua itu disesuaikan dengan minat dan bakat teman-teman. Tapi tetap ingin gitu loh melakukan perkuliahan dengan program studi yang sudah dipilih. Nah, seperti itu. Nah, setelah melakukan mengisi biodata dan juga lain sebagainya, kemudian masuk ke seleksi pemberkasan. Ini ada beberapa yang saya tekankan. Itu ada mengisi, ini ada 2 yang harus ada template-nya. Itu ada rekomendasi dari sekolah, ini ada template-nya di websitenya, nanti akan ada alurnya tersendiri. Kemudian yang kedua itu ada surat keterangan disabilitas. Nah, kalau rekomendasi dari sekolah itu kalian harus datang ke sekolah atau memang sekolahnya sudah ada mempersiapkannya terlebih dahulu, terus kemudian mengisi yang formnya tadi. Dan juga kalau yang untuk surat keterangan disabilitas ini membawa surat yang udah ada template-nya dari website tadi, kemudian dimasukkan ke dalam kemudian diberikan kepada dokter terkait seperti itu. Jadi harus ke rumah sakit ataupun klinik. Gitu. Nah, kemudian ini ada nilai raport dari semester 1 sampai semester 6. Terus kemudian ada SKL ataupun kalau yang udah menerima ijazah, boleh banget memasukkan ijazahnya. Nah, setelah seleksi pemberkasan, itu nantinya akan ada pengumuman terlebih dahulu. Jadi siapa-siapa saja yang sudah lolos di seleksi pemberkasan akan masuk ke seleksi selanjutnya, yaitu adalah seleksi tes tulis. Nah, di tes tulis ini dibagi menjadi 2, ada psikotes dan juga pengetahuan umum. Nah, psikotes ini yaitu seleksi yang kayak apakah kalian sudah siap gitu untuk masuk ke perkuliahan atau seperti apa, dan kayak mengetahui persiapan kalian dan gitu loh, kayak kalian itu apakah sudah siap untuk melakukan perkuliahan. Nah, kemudian pengetahuan umum ini lebih ke pelajaran-pelajaran seperti kalian di SMA. Jadi mohon untuk mempelajari kembali, buka-buka kembali bukunya, pelajari kembali materi-materinya. Jadi mulai kelas 10 sampai dengan kelas 12 gitu. Nah, lalu setelah seleksi tulis, ada langkah terakhir yang bisa ada seleksi terakhir yang kalian lakukan untuk sampai ke final, nanti kalian pengumuman final, itu ada seleksi wawancara. Dan seleksi wawancara ini dilakukan oleh 2 pihak. Yang pertama itu dari SLDUB, staf SLDUB, kemudian yang kedua itu ada nah, kalau kalian milih 2 program studi, maka program studi yang pertama dan juga kedua ini masing-masing dari ketua prodi, kaprodinya masing-masing. Jadi nanti kalian akan diseleksi 3 kali. Misalnya yang pertama itu ada dari SAFLD, kemudian yang kedua kalian milih program studi yang pertama itu misalnya ya ada sastra Prancis tadi ya, ada sastra Prancis, nanti kalian akan diwawancara atau diinterview oleh kaprodi dari sastra Prancis. Kemudian misalnya kalian memilih program studi yang kedua itu ada dari pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Nah, kalian akan diwawancarai oleh kaprodi dari pendidikan bahasa dan juga sastra Indonesia seperti itu. Nah, kemudian setelah kalian melakukan banyak sekali rangkaiannya ya, teman-teman, ternyata nanti akan ada pengumuman final. Nah, setelah pengumuman final ini
kalian tidak serta-merta langsung nanti masuk ke kuliah, tapi kalian harus melakukan daftar ulang dan ini ada jangka waktu tertentu. Jadi apabila kalian tidak melakukan daftar ulang, maka kalian bisa dinyatakan tidak gugur gitu bahkan padahal sudah lolos seleksi semuanya tapi ternyata gugur di tengah jalan seperti itu karena tidak melakukan daftar ulang. Nah, maka dari itu perlu memperhatikan timeline-nya tadi. Oke, next slide. Nah, ini beberapa contoh website-nya. Dari tadi SLB, kemudian ada Selma, terus ada Tulis UB. Next slide. Boleh next slide. Oke, yang selanjutnya itu ada yang selanjutnya itu ada program-program kampus. Program-program kampus apa saja sih? Ini ada beberapa aja ya program kampus yang saya berikan. Itu ada next slide, ada beasiswa. Nah, beasiswa ini juga ada beragam dan banyak sekali pilihan beasiswa yang bisa dipergunakan oleh teman-teman yang untuk yang teman-teman kurang mampu atau bahkan teman-teman yang berprestasi. Ini banyak pilihan beasiswanya. Nah, ini bisa next slide. Program beasiswanya itu contohnya ada Jarum, beasiswa unggulan, dan kalau saya sendiri itu ada beasiswa ADIKA. Nah, itu nanti dari SLB itu menanyakan kepada saya apakah membutuhkan beasiswa untuk biaya masuk, biaya. Oh ya, nanti beda-beda ya tiap beasiswa itu jenisnya bagaimana. Tapi yang saya dapatkan beasiswa adik itu mengcover atau membayar biaya UKT atau SPP. Kemudian yang kedua itu mendapatkan biaya semester. Nah, kemudian kan nanti karena kita masuknya di jalur mandiri ya, itu ada biaya uang gedung atau kalau di UB namanya IP, iuran pengembangan institusi. Nah, itu juga nilainya cukup besar. Kemudian saya melakukan secara mandiri, meminta kepada fakultas keringanan, dan ternyata mendapatkan potongan. Dan seperti itu, maka banyak sekali jalan buat teman-teman yang kurang mampu apabila ingin masuk ke universitas. Next slide. Nah, selanjutnya itu ada kayak program-program magang dan juga program KKN dan MMD. Program magang ini tergantung pada fakultas masing-masing apakah diwajibkan atau tidak. Nah, program magang ini juga ada dua, ada yang dari program dari nasional, itu MBKM, Kampus Merdeka. Ini bisa next slide ya. MBKM, Kampus Merdeka, dan juga atau magang secara mandiri yang diwajibkan oleh fakultas. Nah, program KKN atau MMD ini adalah, kalau MMD itu adalah mahasiswa membangun desa, KKN adalah kuliah kerja nyata. Nah, ini program ini adalah dua program yang sama, namun satunya di bawah naungan universitas, satunya di bawah naungan fakultas. Namun keduanya sama-sama merupakan program pengabdian kepada masyarakat. Seperti itu. Ini kembali lagi kepada fakultas masing-masing, apakah diwajibkan atau tidak. Gitu. Next slide. Nah, yang terakhir itu ada UKM, unit kegiatan mahasiswa, itu seperti organisasi-organisasi yang dapat teman-teman lakukan di perkuliahan nanti. Nah, itu UKM-nya banyak sekali jenisnya, ada beragam, ada dari kayak rohis, ada kayak mungkin sepak bola, memanah, pencinta alam. Terus kalau yang untuk yang FUSI itu ada formatif, forum mahasiswa peduli inklusi. Nah, itu untuk yang UKM setingkat universitas. Sedangkan masih ada lagi teman-teman UKM yang setingkat fakultas, kayak badan eksekutif mahasiswa, himpunan masyarakat. Mungkin kalian masuk ke jurusan kayak saya, administrasi bisnis. Jadi ada himpunan mahasiswa himpunan mahasiswa administrasi bisnis. Kemudian saya juga di fakultas itu ikut lembaga pers mahasiswa. Jadi seperti jurnalis, dan saya menjadi koordinator untuk subdivisi digital dan juga kreatif. Nah, itu banyak sekali ya teman-teman kegiatan-kegiatan yang bisa teman-teman lakukan. Namun apabila teman-teman kayak
kalau organisasi kan jangka waktu kontraknya 1 tahun ya, mungkin ada yang malas untuk kontrak dalam setahun, maka teman-teman bisa ikut kepanitiaan yang jangka waktunya bisa 3 sampai 5 bulan. Nah, itu lebih singkat ya teman-teman. Seperti itu, next slide sampai akhir. Nah, terima kasih. Itu pemaparan materi dari saya. Semangat ya buat teman-teman yang mau calon-calon mahasiswa dan juga mahasiswa yang udah ada niat nih untuk masuk ke perkuliahan. Saya kembalikan kepada moderator. Wah, terima kasih banyak Kak Iva atas informasinya, pengalamannya juga. Gimana nih teman-teman, sudah terpancingkah untuk bertanya? Tapi disimpan dulu ya teman-teman, nanti akan ada sesi sendiri untuk tanya jawabnya. Oke, lanjut kita ke narasumber berikutnya yang tadi belum bergabung. Alhamdulillah, sekarang sudah bergabung. Kita ke Ibu Dr. Lila Musyahdah, MPD. Beliau merupakan koordinator Erlangga Inclusive Learning. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, Bu Lila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa Gimana? Didengar suaranya? Alhamdulillah terdengar, Bu. Sama seperti Mbak Iva tadi, kami beri waktu 30 menit untuk menyampaikan materinya. Monggo silahkan, Bu. Oke, terima kasih. Izin share screen ya. Ya, silahkan. Sudah bisa terlihat? Oke, maaf agak. Ya, sudah, Bu. Sudah terlihat. Ya, sebentar. Saya buka kamera dulu ya. Mohon maaf. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Pertama-tama kita sampaikan terima kasih atas undangan dari DPD Pertuni. Selamat pagi kepada para peserta webinar di pagi hari ini. Oke, maaf untuk PPT di sini kita menggunakan bahasa Inggris sedikit ya. Tapi di sini merupakan satu kajian yang bisa kita share ke adik-adik calon mahasiswa. Sekilas tentang layanan inklusi di Universitas Erlangga, di sini sudah merupakan satu panduan di bawah Direktorat Pendidikan. Kalau adik-adik bertanya, apa sih yang bisa kita dapatkan jika kita studi atau kuliah di Universitas Erlangga? Kita menggunakan istilah Erlangga Inclusive Learning yang berbasis relawan mahasiswa atau relawan sebaya.
Maksudnya apa? Di sini kegiatan relawan dilakukan atau dilaksanakan oleh teman-teman sebaya adik-adik. Jadi mereka akan mendampingi pada saat adik-adik berkuliah, baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas, dalam kegiatan tertentu. Begitu ya. Ini kita sampaikan tentang kegiatan perkuliahan jika sudah berkuliah di kampus ya. Kemudian apa sih Bu? Apa sih yang dimaksud dengan relawan? Nah, relawan di sini tugasnya mendampingi dalam arti baik dalam segi mobilitas maupun tutoring, begitu ya. Nah, karena kita memiliki 3 kampus yang cukup apa ya, cukup memerlukan mobilitas dari satu kampus, satu area ke area yang lain. Jadi di sini tugas relawan yang nanti akan memandu adik-adik pada saat berkuliah. Untuk pengertian relawan, kita sudah melakukan beberapa kajian, dan kajian ini sudah kita katakanlah kita gaungkan ya di beberapa seminar, sehingga kita menerapkan apa yang dimaksud dengan pendidikan inklusi. Nah, pendidikan inklusi di sini di bawah Direktorat Pendidikan Universitas Erlangga. Begitu ya, ini sekilas aja. Kemudian, karena kita berprinsip dari katakanlah teman sebaya atau kita sebut dengan social capital. Setelah itu, apa sih yang bisa kita katakanlah dapatkan pada saat kita berkuliah di sana, di kampus ya, di UNER, nanti ada pendampingan administrative service. Jadi pada saat adik-adik membutuhkan katakanlah, ini apa sih maksudnya nanti teman yang dimaksud dengan teman sebaya atau relawan di sini akan membantu. Kemudian ada academic supporting activities. Jadi yang tadi sudah disinggung sedikit tentang bagaimana pelaksanaan perkuliahan, baik itu tentang mobilitas, misalnya dari kampus B ke kampus C, kebetulan saya di kampus B, nanti akan teman yang mendampingi. Kemudian ada help desk. Setelah itu ada accommodation service. Kita memiliki bis yang akan memberikan satu fasilitas dari kampus A, B, dan C. Setelah itu kita juga memiliki healthcare atau fasilitas kesehatan. Setelah itu bagaimana sih yang dimaksud dengan teman sebaya atau volunteer students? Mereka akan mendampingi adik-adik semuanya. Karena apa? Karena umurnya juga sebaya. Jadi mereka nanti ada di kisaran semester 1 sampai semester 4. Dan mereka memiliki kompetensi karena kita melakukan seleksi ya untuk relawan di sini. Setelah itu mereka juga berkomitmen kepada kampus, paling tidak akan mendampingi adik-adik selama 1 tahun minimal. Nanti akan kita evaluasi lagi bagaimana kegiatannya. Jadi sekilas yang dimaksud Erlangga Inclusive Learning di kampus kita Universitas Erlangga merupakan proses pendampingan pada saat adik-adik kuliah dan pada saat adik-adik memerlukan mobilitas dari satu tempat ke tempat lainnya di kampus. Baik itu dari kampus B ke kampus C atau kampus C ke kampus B. Karena ada beberapa mata kuliah yang mempersyaratkan adik-adik nanti pada saat maba akan melakukan perkuliahan di kampus C misalnya. Nah, untuk proses seleksi, adik-adik bisa masuk ke websitenya PPMB UNER. Jadi mohon maaf ya, di sini saya bukan dari PPMB, tapi saya dari Erlangga Inclusive Learning, di mana Erlangga Inclusive Learning sekali lagi berada di Direktorat Pendidikan Universitas Erlangga. Dan kita yang akan memonitor, kemudian melakukan pendampingan pada saat adik-adik berkuliah di kampus UNER. Sepertinya sekilas begitu ya untuk Bapak atau Ibu moderator. Ya, Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, alhamdulillah, masya Allah. Dua narasumber luar biasa telah menyampaikan informasinya kepada kita. Saya yakin banyak muncul pertanyaan di benak teman-teman sekalian dari tadi. Monggo sekarang dipersilahkan teman-teman yang ingin bertanya bisa raise hand atau langsung open mic. Silakan teman-teman, mumpung ada kedua narasumber luar biasa kita, mungkin teman-teman yang bingung nih mau masuk kuliah. Ya, ini ada satu yang sudah raise hand. Ini sudah ada satu yang raise hand, akun atas nama M. Yurdiansyah. Semoga silahkan diaktifkan mic-nya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mau nanya Ibu Lila terkait jurusannya, kalau yang beasiswa itu apa aja ya Bu yang ada gitu Bu? Itu aja. Oke, terima kasih. Sudah selesai? Sudah, Sudah Bu. selesai pertanyaannya? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk jurusan, untuk prodi, baik dari umum maupun mandiri, kita open ya. Kita membuka semuanya dari kampus. Jadi sesuai dengan pilihan dari calon mahasiswa baru. Jadi intinya semua mahasiswa, baik itu dari inklusi atau bukan, itu sama. Karena tadi sudah disebutkan, kita menggunakan katakanlah Erlangga Inclusive Learning di bawah Direktur Pendidikan, dalam arti semuanya sama, setara. Jadi pada saat Anda nanti, insya Allah kalau keterima ya di kampus, Anda akan mendapatkan pendampingan dari teman sebaya. Untuk penjurusan itu silakan. Begitu ya. Karena sepengetahuan kita itu semua prodi dibuka, tetapi ada memang satu prodi dan ini sudah menjadi satu kajian universal ya, yang menggunakan prasyarat tertentu. Tapi saya yakin mayoritas di kampus kita itu membuka pintu masuk untuk adik-adik. Karena dari layanan relawan di sini, dari inclusive learning di kampus, itu meliputi kampus B dan kampus C. Begitu ya. Baik, kemudian untuk jurusan tadi pertanyaan begitu ya. Kemudian untuk pembiayaan itu semuanya sama ya. Baik Anda dari UTBK atau dari Mandiri, itu semuanya dibuka. Begitu ya. Menjawab pertanyaannya, Mas Yurdiansyah? Ya, halo Ibu. Iya, Iya. menjawab Bu. Saya izin Oke. juga Bu untuk cerita tentang background saya kalau boleh. Jadi saya ini stroke usia muda ya Bu. Dari usia 14 tahun dan sekarang udah 22 tahun. Nah, terus saya tuh tertarik di bidang psikologi Bu. Karena pengalaman hidup saya banyak di sana, terus saya belajar banyak tentang psikologi juga. Ya, saya tertarik di bidang psikologi gitu. Kalau boleh bertanya, apa psikologi ada tersedia di beasiswa gitu? Makasih, Bu. Oke. Untuk baik itu pendaftaran mandiri ataupun non mandiri, kemudian beasiswa dan non beasiswa itu terbuka untuk semua Mas ya. Jadi tidak ada batasan apakah Anda disabilitas atau bukan, tidak. Prinsip kita setara. Begitu ya, sama.
selama bisa bisa lolos dari tes, baik itu beasiswa atau non beasiswa. Beasiswa malah dibuka untuk semuanya, jangan khawatir ya. Saya punya pengalaman ya. Saya dari sastra Inggris. Salah satu alumni, kebetulan waktu itu murid saya, sekarang sudah lolos. Alhamdulillah, dia itu cerebral palsy, Mas. Bisa dibayangkan ya, dengan menggunakan alat bantu kursi roda, kemudian keterbatasan cara menyampaikan, tetapi tetap dengan semangat, dan alhamdulillah beliau sekarang sudah bekerja, sudah lolos. Nah, untuk besok jangan khawatir, di kampus kita itu terbuka semuanya, tidak hanya untuk yang non disabilitas, tidak. Kita tidak ada istilah begitu, oh ini hanya untuk yang disabilitas, ini hanya, no, bukan. Semuanya setara, begitu ya. Dan semuanya saling semangat, saling menyemangati. Malah ada sekarang yang ada salah satu teman disabilitas juga sekarang sudah S3. S1, S2 di kampus, ya. S1 selesai di kampus C, kemudian lanjut ke program magister S2 di kampus B, dan sekarang lanjut S3. Dengan menggunakan wheelchair, kursi roda. Semangat, malah sempat kuliah 2. Jadi intinya kita semangat, kita semua mensupport. Tadi sudah disampaikan ya, nanti yang akan menjadi support system bukan hanya dosen, tapi teman sebaya. Gitu yang akan membantu. Nah, bagaimana dengan beasiswa? Tipnya sama dengan yang lainnya ya. Ya dipersiapkan dengan baik. Misalnya itu beasiswa dari katakanlah ADS atau beasiswa dari Chevening atau beasiswa dari negara-negara katakanlah mau kemana nanti, mau yang mengambil Fulbright dari Amerika atau Chevening dari Inggris atau ADS dari Australia. Yang terakhir yang pernah disampaikan di grup itu dari ADS dari Australia. Kita malah menyemangati adik-adik, ayo ambil beasiswa. Tetapi sekali lagi persyaratannya sama, misalnya di beasiswa ADS ataupun Fulbright itu kan memerlukan skor bahasa asing atau TOEFL tertentu, ya itu aja yang dipersiapkan. Semuanya sama, Mas. Tidak ada batasan, tidak ada perbedaan. Oh, Anda disabilitas begini, itu tidak ada. Kita semuanya prinsipnya setara. Begitu ya. Jadi untuk pendaftaran itu Anda bisa masuk di ranah manapun. Kalau Anda bertanya tentang psikologi, nah memang di sana kan ada beberapa pakarnya, tetapi tetap semuanya dipersiapkan dengan bagus. Gitu ya. Semangat ya Mas Yudi. Terima kasih banyak Mas Yurdiansyah atas pertanyaan yang Terima luar kasih, Bu. biasa. Sama-sama. Iya, Mas Yurdiansyah. Mungkin selanjutnya Bu Lila bisa menyampaikan terkait beasiswa-beasiswa apa saja nih yang sudah tersedia di Erlangga sendiri. Kalau di kampus, Mbak, beasiswanya itu terbuka untuk semuanya ya. Dan beasiswa itu kita untuk disabilitas sekali lagi tidak ada katakanlah sekat, tidak ada. Beasiswa yang tersedia untuk masuk awal seperti biasa Anda registrasi. Nah, setelah itu akan ada beberapa pengumuman. Nah, kalau kita sarankan, kita mengikuti alur dulu ya. Kita mengikuti alur dulu. Kemudian dari beasiswa yang tersedia, itu biasanya Anda akan diberikan notifikasi, baik itu dari kampus maupun secara nasional. Karena kompetisinya kan nasional ataupun internasional ya Mbak ya. Tadi yang tadi baru saya sebutkan ADS misalnya. ADS kan dari pemerintah Australia. Nah, itu untuk semua. Dan sifatnya kompetitif. Kalau kita sarankan ya, tetap semuanya sama. Sekali lagi tidak ada sekat, tidak ada kendala. Anda tidak perlu merasa, Bu saya no, Anda tidak perlu merasa begitu ya. Kalau saya utarakan sekarang, oh ini ada beasiswa A, B, C loh. Nanti pada saat Anda masuk loh, kata Bula ada beasiswa A. Kok sekarang nggak ada begitu ya. Jadi sifat beasiswa di sini sama, baik Anda
katakanlah dari jalur non-disabilitas atau disabilitas, Anda tidak perlu merasa, aduh saya disabilitas, saya nanti begini. No, bukan begitu ya. Jadi sifatnya sama semua ya. Kalau saya mengatakan, ini cerita lagi jadinya. Ada ada teman, waktu itu teman S3. Beliau S2-nya di Eropa, di Paris. Setelah itu S3-nya di kampus B. Nah, tujuan beliau ke kampus B itu malah untuk mendapatkan fasilitas kesehatan dan beasiswa. Nah, beasiswa ini kan sifatnya kita kompetitif ya. Misalnya Mbak Ayu atau katakanlah Mbak Iva atau katakanlah saya atau Mbak Fatimah ya. Saya memiliki passion katakanlah ingin berkuliah di satu tempat di luar negeri baik itu di Eropa ataupun Amerika. Nah, persiapannya itu kan juga cukup panjang ya. Apakah katakanlah pengumuman dari beasiswa itu dibuka di kampus jelas. Pada saat Anda mendaftar pertama, Anda kan punya akun UNER ya. Nah, di situ semua informasi akan diberikan via email kampus gitu. Dan kita sarankan Anda juga terbuka ya, terbuka dalam arti Anda menyatakan atau Anda menginfokan saya begini, begini, begini. Tapi tetap sekali lagi yang kita garis bawahi, baik Anda calon maba disabilitas atau non disabilitas, Anda memiliki hak yang sama. Begitu ya. Tetap semangat. Terima kasih banyak Bu Lila atas informasinya. Sama-sama. Ini ada yang raise hand lagi, ada akun atas nama Kak Ayu Sukmawati. Semoga silakan Kak diaktifkan mic-nya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Apa suara saya sudah terdengar? Terdengar Kak, silakan. Terima kasih. Selamat pagi Ibu dan Mbak narasumber. Saya ingin cerita sedikit. Sekarang ini masih proses menyelesaikan pendidikan paket C. Yang saya bingungkan ketika nanti mau mendaftar ke universitas negeri, apakah bisa ya menggunakan ijazah paket C, dan untuk beasiswa apa masih bisa dibuka untuk teman-teman paket C seperti saya. Terima kasih. Iya, terima kasih Mbak Ayu atas pertanyaannya maksudnya. Enggak, silakan langsung bisa dijawab Bu Lila atau Kak Iva sendiri juga bisa. Ya, monggo silakan Bu Lila untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Ayu tadi terkait Terima paket C. kasih. Terima Silakan. kasih atas pertanyaan. Terima kasih atas pertanyaannya Mbak Ayu. Untuk prasyarat secara teknis, Mbak Ayu bisa masuk ke laman uner.ppmb.ac.id ya. Nah, di situ sekali lagi kita tekankan, baik calon maba dari disabilitas atau non disabilitas di sini setara. Dalam arti baik itu dari SLTA, kemudian untuk atau SMK, kemudian untuk paket C itu bisa dicek. Begitu ya. Karena di sini kita mewakili dari Erlangga Inclusive Learning dari Direktorat Pendidikan. Untuk kelengkapan atau info lebih detail tentang prasyarat untuk ijazah bisa dicek di PPMB, Mbak. Ini bersifat umum untuk semuanya. Begitu, Mbak ya. ppmb.ac.id. Terima kasih atas pertanyaannya.
Sudah bisa dipahami Mbak Ayu atau masih ada lagi yang mau ditanyakan? Monggo silakan. Mungkin tambahan aja, Ima, kalau untuk yang di UB itu bisa diceknya tadi udah disebutkan oleh Iva ya, di selma.ub.ac.id. Selma itu seleksi masuk gitu ya. Itu aja tambahannya, makasih. Terima kasih atas informasi tambahannya. Monggo selanjutnya silakan teman-teman yang mau bertanya lagi. Ini sudah ada lagi yang raise hand atas nama Kak Ale Ando. Ya, monggo silakan. Bisa open mic langsung. Ya, selamat pagi Kak, begitu. Iya, selamat pagi. Silakan. Nah, di sini saya mau bertanya tentang beasiswa. Tadi kan itu katanya terbuka untuk semua ya, buat yang non disabilitas dan disabilitas. Apakah itu tersedia juga di semua kampus atau bagaimana begitu? Kira-kira begitu. Dan kebetulan saat ini saya sedang mencoba mendaftar di jurusan PLB Stok Bina Guna yang ada di Medan Kak, itu Sumatera Utara. Karena kebetulan baru dibuka gitu ya jurusan PLB di Stok Bina Guna ini gitu. Terus selanjutnya saya mau minta tolong juga, tadi ada persyaratan buat perkuliahan, buat persiapannya gitu ya Kak ya. Itu tolong dikirim Kak ringkasan ulangnya, soalnya tadi ada gangguan juga dalam jaringan tadi Kak, begitu. Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya. Nanti untuk slide atau PPT yang tadi sudah dijelaskan, nanti mungkin teman-teman panitia akan membantu membagikan di grup ya teman-teman. Untuk pertanyaannya tadi seputar lagi-lagi seputar beasiswa nih. Monggo silakan Bu Lila ataupun Kak Iva mungkin mau menjawab. Silakan. Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi sekali lagi, ya karena di sini kita mewakili dari Erlangga Inclusive Learning dari Direktur Pendidikan ya, ya kita memberikan gambaran bagaimana saat calon maba jika adik-adik nanti berkuliah di kampus, baik itu kampus B maupun kampus C, bagaimana mendapatkan layanan relawan begitu. Untuk beasiswa di sini barusan kita coba untuk mencari sumber ya dari LPDP. Dari LPDP bisa dicek ada beasiswa khusus disabilitas lpdp.kemenku.go.id untuk pembiayaan ya. Alejandro bisa dicek di sana ya. Cukup jelas? Begitu ya. Untuk beasiswa khusus disabilitas.
Izin menambahkan dikit nih. Mohon maaf tadi akses mikrofonnya ternyata nggak bisa. Oke. Kalau di UB sendiri, oh ya mau tanya lagi dulu kalau Pak. Iva boleh lanjutkan dulu. Halo Iva, apakah ada masalah ini lagi teknis untuk mikrofon? Mungkin teman-teman operator bisa tolong dibantu. Oh ya sudah bisa. Terus sedikit nggak bisa lagi. Oke. Di kalau untuk beasiswa sendiri tadi sih nggak terkhusus ada untuk disabilitas, tapi banyak sekali jenis-jenis beasiswa yang bisa diikuti dan itu umum diikuti oleh teman-teman. Namun pada awal-awal perkuliahan biasanya kalau di UB dari SLB sendiri menawarkan ada beasiswa tertentu, misalnya tadi adik yang dibawa oleh LPDP, nah itu nanti ditawarkan apakah ingin mendaftar beasiswa tersebut. Nah, selanjutnya nanti dari fakultas masing-masing atau dari universitas bakalan ada tuh setiap bulannya info-info beasiswa yang dapat diambil. Misalnya beasiswa unggulan, beasiswa jarum, atau ada beasiswa yang kecil-kecil yang kayak misalnya ada beasiswa perempuan kemarin Kartini, waktu di Kartini itu juga ada beasiswa-beasiswanya. Jadi kalaupun teman-teman mungkin ada yang ternyata tidak lolos beasiswa karena masih termasuk golongan menengah, nah itu bisa meminta keringanan pembayaran. Jadi mungkin awalnya dicicil hanya untuk 1 tahun untuk biaya uang gedung ataupun ya uang gedungnya, maka itu bisa dicicil sampai kita lulus. Nah itu keringanan untuk pembiayaan kayak gitu. Kalau di Indo sendiri beasiswanya banyak sih jenis-jenisnya gitu. Ada yang tanya lagi? Ya, Monggo. Terima kasih Mbak Iva atas tambahan informasinya. Ini ada lagi yang raise hand, akunnya Iqbal Satria. Monggo silakan bisa diaktifkan mic-nya dan sampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Maaf, suara saya sudah terdengar. Ya, terdengar. Oke, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada Bu siapa tadi yang dari Erlangga. Boleh lah ya, sama Mbak Iva. Pertanyaan saya, eh, prodi apa saja yang aksesibel yang dapat dimasuki oleh tunanetra selain prodi bahasa dan sastra? Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Iqbal atas pertanyaannya. Monggo silakan. Mungkin bisa mulai dari Bu Lila dulu terkait prodi apa saja sih yang bisa diakses oleh teman-teman disabilitas, terutama di Terima Erlangga. kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ini dari pengalaman kita ya. Kalau di fakultas kita kebetulan saya dari bahasa dan sastra itu dari bahasa dan sastra Inggris, kemudian dari fisik Indonesia, kemudian di FISIP karena memang ada teman di sana. Tadi yang sudah kita sebutkan dari S1, S2, S3, satu dari FST. Kemudian untuk informasi di tempat kita di UNER, kampus B itu untuk sosial humaniora. Jadi di psikologi itu juga ada teman disabilitas. Kemudian kalau kita melihat secara statistik itu hampir merata, kecuali di kampus A. Karena apa? Untuk profesi tertentu, di sini kita sebutkan di bidang kesehatan itu memang ada prasyarat. Jadi
ada banyak prodi sebenarnya, Mas. Katakanlah di FISIP ya, di FISIP itu kan prodi sosiologi, kemudian hubungan internasional, komunikasi, antropologi, kemudian komunikasi. Kalau di FIB, dari Fakultas Ilmu Budaya ada prodi Bahasa dan Sastra Indonesia, Bahasa dan Sastra Inggris, sejarah, kemudian studi Kejepangan. Teman-teman di studi Kejepangan, sekarang sudah alumni ya. Waktu itu juga teman disabilitas juga. Dan yang membantu itu juga relawan dari teman-teman kita. Begitu. Kemudian di psikologi juga ada teman. Kemudian di Fakultas Hukum juga ada. Kemudian di kampus C, di FST juga ada. Kemudian pertanyaannya, minat Anda itu di mana? Begitu. Itu yang Anda kuatkan dulu ya. Karena pada saat kita berkuliah dari pengalaman juga, kita kan harus siap ya. Siap. Kemudian kita juga ada tim relawan. Di sini fungsi dari Erlangga Inclusive Learning. Tapi sebagai catatan, kadang-kadang mereka itu juga sudah saking semangatnya tidak perlu bantuan begitu. Kita yang menawarkan, ayo perlu dibantu atau tidak. Begitu ya, semangat ya. Jadi semuanya terbuka kecuali kampus A karena profesi tertentu di bidang kesehatan itu memang mempersyaratkan. Jadi cukup banyak cakupan prodinya. Oke, terima Sudah, kasih banyak. ya, sudah terjawab ya, mudah-mudahan. Oke. Kita bergeser nih ke Kak Iva. Bagaimana dengan informasi program studi apa saja sih yang bisa diakses kalau di Universitas Brawijaya sendiri nih, Kak Iva? Monggo silakan informasinya. Oke. Kalau di Universitas Brawijaya tadi juga hampir sama sih, hampir semua prodi saat ini udah bisa dimasuki oleh teman-teman disabilitas, tapi kalau untuk pastinya mungkin bisa dicek di Google kayak program studi yang bisa dimasuki disabilitas. Nanti kalau dulu saya sempat pernah nyari ya, itu ada jenis apa ya, kayak program studinya, terus habis itu jenis-jenis disabilitas apa yang bisa dimasukkan di program studi tersebut. Tapi kembali lagi, udah hampir semua program studi, ya kecuali kesehatan ya, itu emang susah saat ini. Udah bisa dimasuki oleh disabilitas, bahkan teman-teman tunanetra. Kan ya, paling banyak dimasukin setiap tahun pasti ada aja, itu adalah program studi sastra dan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Terus habis itu program studi psikologi itu paling sering. Kalau di saya sendiri di administrasi bisnis, bahkan nggak pernah di angkatan-angkatan sebelumnya belum pernah. Jadi kayak saya jadi pertama akhirnya memperbaiki semuanya. Apa sih yang kurang, apa sih yang kurang inklusif, harus bagaimana dosen menjelaskan. Yang penting ada kemauan untuk apa ya, belajar. Jadi walaupun di program studi itu sebelum-sebelumnya belum ada alumni nih yang tunanetra, tapi teman-teman bisa kok merubah sistem tersebut secara pelan-pelan. Nanti dosen-dosen nantinya juga bakalan udah aware dari apa ya, mahasiswanya sendiri kayak oh ternyata ada disabilitas. Yang penting waktu di kelas di awal pertemuan setiap mata kuliah itu sampaikan, Bu, saya disabilitas tunanetra, saya membutuhkan akses yang seperti ini. Nah, itu penting banget untuk memberitahukan kepada dosen-dosen terkait bahwasannya ada mahasiswa disabilitas di situ. Jadi mereka bisa mengubah metode pembelajarannya agar lebih aksesibel. Gitu. Ya, terima kasih banyak. Wah, semakin banyak nih sepertinya teman-teman yang ingin menggali informasi lebih banyak lagi. Nah, ini ada satu kesempatan lagi terakhir karena memang waktunya yang terbatas ya teman-teman. Kami beri kesempatan kepada akun atas nama Alifian Pratama. Monggo silahkan diaktifkan mikrofonnya.
Halo, selamat pagi. Apa dengar suara saya? Ya, sudah terdengar. Saya mau bertanya, kalau Ya, disabilitas bisa ada jurusan komputer apa tidak? Apa ada terima jurusan kasih. komputer? Ya itu saja saya bertanya. Terima kasih. Mungkin pertama Bu Lila dulu nggak bisa menjelaskan apakah di Erlangga sendiri tersedia program studi komputer khususnya komputer untuk teman-teman disabilitas. Apakah sudah ada begitu nggih? Monggo Bu Lila. Sepertinya beliau masih belum open mic ya. Mungkin kita beralih dulu ke Kak Iva. Bagaimana dengan di Universitas Brawijaya sendiri, Kak Iva, untuk jurusan komputer sendiri? Jadi, oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Keren banget, minat, minat banget sepertinya ya untuk masuk ke jurusan komputer ini. Di Universitas Brawijaya sendiri ada yang namanya Fakultas Ilmu Komputer atau bisa disingkat jadi Filkom. Nah, di situ ada banyak program studi yang bisa dipilih, ada kayak teknik informatika, sistem informasi, seperti itu. Nah, untuk disabilitas sendiri sudah banyak ya untuk disabilitas yang masuk di dalam program studi tersebut. Ada dari disabilitas tuli itu malah banyak banget. Terus ada disabilitas netra yang saya tahu, tapi beliau ini low vision. Kemudian disabilitas daksa juga ada yang masuk di saya lupa program studinya apa, tapi termasuk pada Fakultas Ilmu Komputer. Jadi program studi di fakultas tersebut itu sudah banyak yang aksesibel untuk teman-teman disabilitas. Nah, ada bahkan teman disabilitas yang daksa, dia apa ya, fast track. Jadi masuk ke S2, tapi S1-nya itu belum lulus, tapi hampir lulus. Nah, seperti itu. Nah, mungkin teman-teman yang mau masuk di Filkom, Fakultas Ilmu Komputer, nanti bisa mengikuti jenjang beliau yang hebat banget, bisa fast track, jadi kayak ngambil 2 gelar dalam waktu yang berdempetan, seperti itu. Nah, apakah sudah menjawab? Bagaimana Mas? Siapa tadi yang bertanya, Mas Alifian nggih? Apa sudah menjawab? Nggih, sepertinya cukup nggih. Karena memang waktu kita terbatas, teman-teman. Mohon maaf, mungkin ada yang masih ingin bertanya tapi tidak dapat disampaikan melalui room ini. Nggak apa-apa, mungkin nanti grup bisa digunakan untuk diskusi teman-teman yang masih ingin menggali informasi yang lebih banyak. Terakhir nih, terakhir kami ini minta dari kedua narasumber kita untuk sama-sama memberikan closing statement ataupun motivasi nih kepada teman-teman yang akan menempuh perguruan tinggi. Monggo dari Mbak Iva dulu, silahkan. Oke, buat teman-teman calon mahasiswa-mahasiswi yang keren-keren banget, semangat ya buat
perjuangannya menuju kampus impian kalian. Tenang aja, kampus-kampus di Indonesia itu udah banyak yang inklusi, apalagi Universitas Brawijaya dan juga Erlangga. Itu udah inklusi banget dan sangat menerima teman-teman disabilitas. Jadi jangan khawatir, jangan berputus asa kok saya nggak bisa untuk masuk di jurusan ini, gimana ya, itu tenang aja, bisa diusahakan teman-teman. Jadi kuatkan minat dan bakat kalian, kuatkan apa ya, mental kalian untuk masuk di universitas tersebut, universitas impian kalian. Terima kasih, semangat ya buat teman-teman semua ya. Oke, wah, terima kasih banyak Kak Iva motivasinya. Untuk yang kedua, kami minta closing statement dari Bu Lila. Monggo silahkan Bu Lila untuk menyampaikan. Saya tidak bisa dibuka ya. Oke. Terima kasih atas kesempatannya dan terima kasih untuk sesi hari ini yang sangat luar biasa. Terima kasih adik-adik calon mahasiswa. Tetap semangat. Do your best, begitu ya. Anda semua tidak perlu berkecil hati kenapa kondisi saya begini, bukan. Dari satu, katakanlah, referensi yang saya baca menurut keyakinan saya, Anda adalah calon penghuni surga. Saya ngomong ini dengan merinding ya. Anda semua calon penghuni surga. Jadi jangan berkecil hati, apapun rintangan itu kita hadapi dengan tetap tersenyum, tetap semangat, tetap belajar, sehingga apapun yang terjadi itu yang terbaik buat Anda. Kita semua akan membantu di sini dan insya Allah jika nanti Anda berkuliah di kampus kita, kampus B atau kampus C, akan bertemu dengan saya. Tetap semangat, do your best. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, semangat dari kedua narasumber kita semoga tertularkan kepada teman-teman yang pagi hari ini bergabung untuk mendapatkan informasi seputar perguruan tinggi. Akhirnya sampailah kita di akhir sesi diskusi pagi hari ini. Saya Fatimah Zahra mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas partisipasi aktif dari teman-teman sekalian. Terus semangat, gali informasi sebanyak-banyaknya, wawasan sebanyak-banyaknya seputar perguruan tinggi. Semoga sukses akan datang kepada teman-teman semuanya. Saya pamit undur diri. Saya serahkan kembali kepada MC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya kita semua dapat mengikuti rangkaian demi rangkaian kegiatan pada pagi hari ini dengan sangat baik. Terima kasih saya ucapkan kepada Mbak Fatimah yang telah membimbing diskusi pagi hari ini beserta narasumber yang telah membagikan pengetahuan dan pengalamannya kepada kita semua. Semoga apa yang dibagikan membawa manfaat untuk kita semua. Terima kasih juga kepada juru bahasa isyarat yang telah membantu menginterpretasikan untuk teman-teman kita yang ada keterbatasan pendengaran. Di sini sebelum kita akhiri sesi webinar pagi hari ini, saya kembali meminta waktu teman-teman sekalian untuk menyalakan kameranya, karena kita akan ada sesi pengambilan foto kembali bagi tadi yang belum berkesempatan untuk berfoto, supaya kita ada kenang-kenangannya. Kepada seksi dokumentasi mohon dibantu. Oke, Mbak baik. Dia. Izin untuk memandu jalannya dokumentasi
Di pertemuan ini, mungkin untuk halaman pertama bisa dinyalakan. Baik, terima kasih sudah dinyalakan. Saya bantu 1, 2, 3 senyum. Baik, selanjutnya di halaman kedua. Oke, sudah mulai dinyalakan. Oke, 1, 2, 3. Sudah selesai. Saya kembalikan kepada Mbak Pungki. Sudah ya. Terima kasih Sudah. Mbak Diah. Terima kasih teman-teman yang telah hadir dari pagi hingga siang hari ini. Terima kasih kepada segenap tim yang bertugas pada hari ini. Saya selaku MC memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak salah kata maupun dalam bersikap. Akhir kata, saya ucapkan tetap semangat, semoga berhasil dalam perjuangannya menjemput impian untuk menjadi mahasiswa impian di kampus yang teman-teman inginkan. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.